Ya, suaminya kan Abu Thalib sampai akhir hayat itu tidak masuk Islam, ya tidak dapat hidayah gitu. Padahal udah Rasul sangat ingin dan sangat berharap Abu Thalib ini akhirnya akan beriman, tapi ternyata enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Gelora TV. Dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Partai Gelora. Alhamdulillah, bersama dengan saya Fatimah Az-Zahra sebagai host dan telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ara sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tema pengajian Kamis Manis pada minggu ini adalah kisah dari Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Wah, ini menarik banget ya teman-teman, karena mungkin masih terlalu banyak yang belum mengetahui Fatimah binti Asad radhiyallahu anha ini siapa sih gitu ya. Lebih jelasnya lagi, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Dan menambah pahala buat kita semua di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Insya Allah kajian kita kali ini tentang Fatimah binti Asad ya, Ara ya. Betul. Ara tahu nggak siapa Fatimah binti Asad? Nah, untuk itu makanya Ara kan belum paham banget ya Ustazah ini siapa gitu. Maksudnya sifatnya gimana, karakter orangnya gimana, ini makanya menarik banget Ustazah. Iya. Ara mau dengerin. Insya Allah. Jadi Fatimah binti Asad ini adalah istri dari Abu Thalib. Ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Paman Rasul, Abu Thalib ya. Iya, mungkin Ara ingat ada satu paman Nabi yang Nabi sangat mencintai, menyayangi, tapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Nah, itulah Abu Thalib ya. Dan Abu Thalib ini punya istri namanya Fatimah binti Asad. Dan Fatimah binti Asad ini masuk Islam. Masya Allah. Nah, jadi walaupun suaminya Kristen tapi Fatimah ini masuk Islam. Suaminya bukan Kristen, jadi suaminya masih beragama jahiliyah ya, jadi nggak masuk Islam, nggak masuk Islam. Sementara istrinya setelah Nabi mendapat wahyu, mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islam, istrinya masuk Islam. Gitu. Nah, ini Fatimah binti Asad ini adalah termasuk ibu asuhnya Rasul. Ya, jadi kan Rasul ini yatim piatu ya, tapi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Sebab apa? Sebab di sekitarnya banyak orang-orang yang mencintai dan menyayangi Rasul ya. Ibu asuh aja waktu itu kita pernah membahas tentang Ummu Aiman, itu ibu asuh Rasul. Kemudian ibu asuh yang lain adalah Fatimah binti Asad ya, istri dari paman Rasul yaitu Abu Thalib.
Ya, nah, Abu Thalib ini sangat mencintai Rasul. Ya, mungkin kita kalau dalam sejarahnya ingatnya Abu Thalib aja, jarang disebut Fatimah binti Asad. Betul. Padahal di balik Abu Thalib ini ada Fatimah binti Asad yang sangat mencintai Rasul. Ya, ini jadi sosok Fatimah binti Asad ini beliau adalah ibu dari sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib dan juga ibu dari Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ja'far bin Abi Thalib ini syahid. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sahabat yang sangat dicintai oleh Rasul. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib ini anak dari Fatimah binti Asad. Ya, artinya Fatimah ini punya anak-anak banyak ya. Di sini diceritakan nih Ara bahwa Fatimah binti Asad ini anaknya lumayan banyak. Tapi beliau sangat mencintai dan sangat kasih sayang terhadap anak-anaknya. Nah, ketika kakek dari Rasul ini wafat, ya Abdul Muthalib wafat, maka Rasul ditinggal atau diasuh oleh Abu Thalib pamannya, ya, yaitu oleh istrinya juga Fatimah binti Asad. Nah, Fatimah ini sangat sayang sekali kepada Rasul sampai-sampai dia melebihkan ya Fatimah dan Abu Thalib ini ya sampai melebihkan kasih sayang itu dari anak-anaknya kandung sendiri gitu. Artinya begini, saking ibaratnya mereka sayangnya sampai-sampai kalau ada makanan, ada minuman yang didahulukan itu adalah Nabi. Ya, dan itu membawa keberkahan tersendiri. Jadi dikisahkan bahwa ketika ada susu ya, itu yang disuruh minum duluan adalah Nabi. Ya, anaknya nanti belakangan. Ya, ketika ada makanan yang disuruh makan duluan adalah Nabi. Ya. Maka Nabi sangat mencintai Abu Thalib dan sangat mencintai istrinya yaitu Fatimah binti Asad. Nah, ketika satu saat ya itu keberkahan sangat nyata di rumah Fatimah binti Asad ini. Ya, bagaimana nyatanya bahwa makanan yang tadinya kekurangan ini ketika ada Rasul jadi berlimpah. Ya, kemudian yang ibaratnya perbedaan antara anak-anak Abu Thalib dengan Rasul ini sangat ketara. Ya, ketara itu gimana? Dicontohkan pernah kalau bangun tidur itu anak-anaknya Abi Thalib ini berantakan, rambutnya cakak-cakan. Nah, sementara kalau Rasul itu rapi, ya tersisir rapi, terus disiplin ya. Jadi dari kecil ini Rasul sudah kelihatan bahwa yang terjaga atau dijaga Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kan kita menceritakan bagaimana sosok Fatimah binti Asad ya. Binti Asad ini Ara. Jadi Fatimah ini sangat penyayang, kemudian beliau juga keibuan ya. Beliau juga sosok istri yang baik terhadap suaminya. Makanya anak-anaknya juga menjadi tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Ya, Ali bin Abi Thalib itu akhirnya kan menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Ya, Fatimah Az-Zahra ya, Fatimah Az-Zahra ya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa kita pakai bahasa Arab Az-Zahra gitu ya. Nah, ini juga Fatimah ini sangat mencintai mertuanya yaitu Fatimah binti Asad. Ya, karena ini mertua teladan. Jadi mertua teladan tuh kan biasanya kalau kita sampai seluruh dunia nih kisah tentang mertua menantu itu sangat legendaris ya. Betul. Legendaris artinya mertua menantu tuh pasti ada konflik, pasti ada sesuatu yang nggak enak gitu. Bahkan kalau Ustazah ngobrol-ngobrol sama anak muda sekarang, dibanding sama calon suaminya atau calon istrinya dengan calon mertuanya, mereka lebih takut calon mertua. Kalau sama calon istri atau calon menantu, calon istri atau calon suami mereka nggak terlalu takut. Tapi kalau ditanya sama calon mertua, mereka deg-degan itu yang paling mengerikan gitu kata mereka ya. Tapi ini gambaran ideal seorang mertua ya. Fatimah binti Asad ini banyak dikisahkan bahwa beliau itu menolong Fatimah Az-Zahra ya, jadi menolong misalkan Fatimah giling gandum nanti dibantuin sama Fatimah binti Asad ini ya, dibantuin. Ini kan dua Fatimah ya, dua Fatimah yang sangat dicintai oleh Rasul. Bahkan dalam sebuah hadis ya disebutkan, ini Ali menceritakan, Ali radhiyallahu anhu menceritakan ya, Nabi memberiku kain brokat, maksudnya kain yang bagus gitu.
Terus kata Nabi, jadikan penutup kepala untuk Fatimah. Ya. Maka diberilah yang pertama, jadi 4 penutup kepala nih. Yang pertama kepada Fatimah binti Rasulullah. Ya, jadi ada 4, ada kain brokat panjang. Kain brokat itu maksudnya mungkin kain yang bagus lah gitu ya. Pada zaman Pada zaman dulu gitu ya. Nah, yang pertama dikasih ke Fatimah binti Muhammad, yang kedua kepada Fatimah binti Asad, yang ketiga kepada Fatimah binti Hamzah. Nah, yang keempat ini nggak disebutkan. Artinya ada banyak Fatimah di sekeliling Rasul yang sangat Rasul cintai. Ya, Fatimah binti Muhammad udah pasti itu putri kesayangan, kecintaan Rasul. Ya. Kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib, anak dari Fatimah binti Asad. Ya, jadi ini istilahnya merupakan contoh keluarga yang harmonis. Ya, artinya harmonis itu antara mertua menantu sangat akur. Antara kan mertua menantu itu Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian antara Fatimah binti Asad dengan Fatimah binti Muhammad. Ya, jadi ini sangat akur ya, sangat harmonis, dan ini juga menggambarkan bahwa yang bisa kita ambil ibroh ya atau pelajaran nih Ara, bahwa sebenarnya yatim itu bukan masalah kehilangan ibu bapak yatim piatu itu, tapi masalahnya adalah kehilangan kasih sayang atau enggak ya. Karena berapa banyak nih zaman sekarang nih yang enggak yatim enggak piatu secara fisik ya, ibu bapaknya masih ada ya, masih lengkap, tapi sudah kehilangan kasih sayang. Karena misalkan ibunya enggak peduli, enggak ngurusin, terus bapaknya sibuk kerja, ya nggak peduli, ya. Akhirnya yatim piatu dalam kasih sayang. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu tidak yatim piatu dalam kasih sayang, karena dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintai. Gitu. Masya Allah. Jadi dari kisah Fatimah binti Asad ini kita bisa ambil teladannya itu bahwa beliau adalah sosok istri yang penurut sama suami, istri yang solehah, sebagai ibu asuh dari Nabi yang sangat menyayangi ya Ustazah ya, yang kasih sayangnya tuh nggak istilahnya nggak kurang, nggak habis-habis gitu. Untuk seluruh anak-anaknya. Seluruh anaknya gitu. Banyak disayangin, terus Nabi juga bahkan disayangin. lebih diistimewakan gitu ya kepada Nabi. Lebih istimewa gitu di hatinya. Begitu juga menjadi sosok istilahnya ibu mertua yang baik yang sangat diteladani sama menantunya. Terus dicintai gitu. Sama Fatimah, gitu, Fatimah bin Rasul, binti Rasul. Ya, Masya Allah banget ya Ustazah dari kisah Fatimah binti Asad ini. Semoga dari kisah teladan ini kita bisa tarik kesimpulan, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi, Ara. Jadi Fatimah binti Asad ini tidak terpengaruh oleh suami. Artinya kan Abu Thalib ini tidak terpengaruh dalam arti punya prinsip. Ya, tidak terpengaruh itu maksudnya punya prinsip kalau memang dia ikut-ikutan tanpa paham kan, ikut-ikutan taat tanpa paham gitu. Itu suaminya nggak mau masuk Islam atau nggak dapat hidayah, mungkin dia juga ikut nggak masuk Islam gitu. Tapi kan nggak. Ya, suaminya kan Abu Thalib sampai akhir hayat itu tidak masuk Islam, ya tidak dapat hidayah gitu. Padahal udah Rasul sangat ingin dan sangat berharap Abu Thalib ini akhirnya akan beriman, tapi ternyata enggak. Ya cuma Rasul bisa mendoakan mudah-mudahan dikasih siksa yang seringan-ringannya. Ya, jangan sampai mendapat siksa yang berat karena saking cintanya sama Rasul. Jadi Abu Thalib ini membela Rasul, perjuangan Rasul dibela, apa-apa dibantu ya. Tapi satu yang dia nggak dapat yaitu hidayah. Tapi kan istrinya ini dan anak-anaknya masuk Islam. Ya, istrinya Fatimah binti Asad itu contoh perempuan yang punya prinsip. Ya, jadi kita harus begitu. Ya, artinya kalau kita mau taat, ya taat dalam rangka taat kepada Allah. Ya, jadi la ta'ata li makhluk fi maksiatin khaliq. Jangan ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau suaminya maksiat jangan ikut-ikutan maksiat. Tapi kalau suaminya taat boleh ikut-ikutan taat. Wallahu a'lam. Jadi kita sebagai perempuan juga memiliki prinsip hidup ya Ustazah. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah tema pengajian kita kali ini telah selesai.
Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Ustazah Lulu, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa pemirsa di rumah untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Gelora TV dan follow seluruh sosial media dari Partai Gelora. Saya Fatimah Azahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.